Digadang-gadang bersinar Donny van de Beek dan Dele Alli tenggelam bersama Everton. Pindah ke Everton diyakini bakal membuat Dele Alli dan juga Donny van de Beek moncer. Tetapi hingga 3 laga tersisa sebelum musim ini usai, kedua pemain justru tenggelam bersama The Toffees. Dele Alli belum pernah masuk starting 11 bersama Frank Lampard. Dari 9 laga yang dimainkan, gelandang berusia 26 tahun tersebut selalu menjadi pemain pengganti dan belum bisa mencetakkan gol. Seperti Dele Alli, Donny van de Beek juga tak banyak mendapatkan kesempatan bermain di Everton. Ex pemain dari Ajax tersebut baru 6 kali dimainkan pada laga Premier League sejak bergabung pada Januari yang lalu. Erling Haaland cetakkan gol di laga perpisahan. Erling Haaland mencetakkan gol dalam laga perpisahan dengan Borussia Dortmund, sekaligus membawa klubnya tersebut menang atas Hertha Berlin. Sebelum laga dimulai, Haaland mendapat kesempatan untuk menyampaikan salam perpisahan kepada pendukung Dortmund. Haaland berjalan di atas lapangan sambil melambaikan tangan kepada para penonton yang sudah memadati stadion. Rekan tim Haaland ikut memberikan tepuk tangan meriah untuk Haaland yang mendapatkan sambutan luar biasa dari para pendukung Dortmund. Carlo Ancelotti pastikan Eden Hazard bertahan di Real Madrid. Manajer Real Madrid Carlo Ancelotti akhirnya buka suara terkait masa depan dari Eden Hazard. Ia memastikan sang playmaker akan menjadi bagian dari timnya pada musim mendatang. Menurut Ancelotti, Hazard ingin bertahan di Real Madrid. Ia tidak mau dicap sebagai pemain gagal di El Real. Jadi ia ingin bertahan dan membuktikan kemampuannya. Ancelotti sendiri menegaskan bahwa Hazard bakal mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan performanya. Namun ia tidak menggaransi sang pemain bisa menjadi starter. Son Heung-min prioritaskan finish 4 besar dibandingkan kejar sepatu emas. Peluang Spurs untuk mengamankan satu posisi tempat di 4 besar semakin terbuka lebar. Karena di 2 pertandingan tersisa, mereka akan berhadapan dengan tim-tim yang di atas kertas jauh berada di bawah mereka. Diungkapkan oleh bintang Tottenham yakni Son Heung-min, dirinya menyerah mengejar Golden Boot di Liga Inggris demi mengamankan zona Liga Champions musim depan untuk timnya. Cristiano Ronaldo sebut Erik ten Hag harus diberi kesempatan. Erik ten Hag akan segera memulai karir barunya di Liga Inggris bersama Manchester United. Berbekal membawa Ajax juara di Liga Belanda, Ten Hag akan menggantikan posisi manajer sementara yakni Ralf Rangnick. Pemain senior Cristiano Ronaldo menyatakan Erik ten Hag harus diberi kesempatan dan waktu di Old Trafford. Ia paham banyak pihak yang berharap banyak kepada manajer baru tersebut, dan salah satu tuntutan para fans ialah merebut kembali gelar juara Liga Inggris yang sudah lama absen. Ronaldo mengatakan kendati para pemain antusias untuk menyambut kedatangan dari Ten Hag, semua pihak terutama klub harus bersabar menunggu sang pelatih membangun kembali kejayaan. Leeds United kolektor kartu di Liga Inggris. Dalam sejarah Liga Inggris sejauh ini, tak ada yang mengoleksi kartu sebanyak Leeds United dalam satu musim. Leeds United berhasil memecahkan rekor dan bahkan menajamkan rekor itu pada musim ini. Tambahan kartu buat Leeds United hadir dalam kekalahan 0-3 dari Chelsea di tengah pekan kemarin. Saat itu Calvin Phillips mendapatkan kartu kuning sedangkan Danny James mendapatkan kartu merah. Itu adalah kartu ke-99 dan juga ke-100 Leeds United di musim ini. Catatan Sport People, Leeds United musim ini telah mengoleksi 97 kartu kuning dan juga 3 kartu merah. Sebuah rekor dalam satu musim Liga Inggris dengan Leeds United menajamkan rekornya sendiri karena sebelum ini pun sudah pecahkan rekor. Kerap diterpa cedera, Cesc Fabregas tinggalkan AS Monaco. Cesc Fabregas akhirnya memutuskan untuk meninggalkan AS Monaco di musim ini. Keputusan itu diambil setelah mantan dari pemain Arsenal itu mengalami serangkaian cedera yang mengganggu penampilannya untuk berlaga di Ligue 1 Prancis tersebut. Meski kontraknya habis, Cesc Fabregas mengatakan kalau tahun ini memang bukan tahun yang baik untuk dirinya. Tetapi pemain berusia 35 tahun itu menyatakan masih belum ingin pensiun apalagi dengan cara seperti ini. Lewandowski disyaratkan telah memainkan laga terakhirnya untuk Bayern Munchen.
Robert Lewandowski telah mengisyaratkan bahwa ia telah memainkan laga terakhirnya untuk Bayern Munchen. Ini setelah ia mengatakan tidak akan menandatangani kontrak yang baru dengan klub asal Jerman tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Sky Jerman pada awal pekan ini, penyerang Polandia itu telah memberitahu Bayern Munchen sedang mencari tantangan yang baru, meski masih memiliki kontrak di Allianz Arena hingga akhir musim 2022-2023. Sky Jerman mengungkapkan Lewandowski ingin pindah menuju Barcelona di musim panas ini daripada menunggu untuk menjadi pemain free agent. Tekuk Chelsea, Liverpool sudahi puasa gelar Piala FA. Liverpool keluar sebagai kampion di Piala FA musim ini, usai menjalani laga hingga babak adu penalti kontra Chelsea di final Piala FA. Tim asuhan dari Jurgen Klopp memenangkan adu penalti usai Cesar Azpilicueta sebagai penendang kedua Chelsea dan juga Mason Mount sebagai penendang ketujuh gagal mengeksekusi penalti. Dengan kemenangan ini, Liverpool berhasil mendapatkan kembali Piala FA setelah terakhir kali meraihnya pada tahun 2006 silam. Piala FA 2021-2022 kali ini juga menjadi Piala FA pertama bagi sang pelatih yakni Jurgen Klopp usai menangani Liverpool sejak tahun 2015 yang lalu. Jurgen Klopp resmi menjadi manajer terbaik sepanjang masa Liverpool. Liverpool resmi mengamankan gelar juara FA Cup pada musim ini. Gelar juara ini membuat Jurgen Klopp resmi menjadi manajer terbaik sepanjang masa Liverpool. Ia pertama kali membawa Liverpool memenangkan ajang Liga Champions. Lalu 1 tahun berikutnya ia membawa The Reds menjuarai IPL. Nah, musim ini Klopp berhasil menjuarai Carabao Cup. Lalu hari ini ia membawa Liverpool untuk menjuarai FA Cup, sehingga ia sudah memenangkan semua trofi mayor untuk Liverpool. Bob Paisley, manajer legendaris Liverpool, tidak sanggup menjuarai FA Cup dalam karirnya. Jadi klub berhasil melewati capaian dari sang manajer top tersebut. Mohamed Salah alami cedera. Striker Liverpool yakni Mohamed Salah harus diganti karena cedera pangkal paha setelah menjalani 33 menit pertandingan di final Piala FA. Salah akan berharap bisa menghilangkan cederanya tersebut pada waktunya untuk bisa tampil di 3 pertandingan terakhir Liverpool musim ini. Liverpool yang kini 3 poin di belakang City akan melakukan perjalanan ke Southampton pada hari Selasa dan kemudian menjamu Wolverhampton pada pekan mendatang. Liverpool kemudian akan menghadapi Real Madrid di final Liga Champions pada tanggal 29 Mei mendatang. Chelsea hat-trick kalah di final FA Cup secara beruntun. Chelsea sepertinya sedang tidak berjodoh dengan trofi FA Cup karena 3 tahun beruntun The Blues gagal memenangkan trofi bergengsi tersebut. Pada tahun 2020 kemarin, Chelsea berhasil lolos ke final FA Cup dan di partai final mereka berhadapan dengan Arsenal. Diunggulkan untuk menjadi juara, Chelsea malah tersungkur di laga tersebut. The Blues kalah dengan skor akhir 2-1. Setelah kalah dari Arsenal, Chelsea berhasil menembus di final FA Cup lagi pada musim 2020-2021. Kali ini mereka berhadapan dengan Leicester City. Sayangnya gol sematawayang dari Yuri Tillman membuat Chelsea kalah di final untuk kedua kalinya secara beruntun. Dan musim ini Chelsea kembali masuk final. Sayangnya mereka kalah lagi dari Liverpool di babak adu penalti. Robert Lewandowski top skor Bundesliga selama 7 kali. Lewandowski menutup kiprahnya di Bundesliga Jerman musim ini dengan torehan 35 gol dalam total 34 penampilannya untuk Bayern Munchen. Lewandowski finish sebagai pencetak gol terbanyak. Ini adalah ke-7 kalinya striker Polandia itu meraih gelar top skor Bundesliga Jerman. Dengan gelar top skor Bundesliga yang ke-7, Robert Lewandowski sukses menyamai rekor sang legenda yakni Gerd Müller. Real Madrid persiapkan kontrak panjang untuk Vinicius Junior. Penyerang sayap Real Madrid yakni Vinicius Junior diambang penandatanganan kontrak jangka panjang dengan timnya yang akan membuat sang pemain mendapatkan kenaikan upah 3 kali lipat dari sebelumnya. Vinicius telah memainkan peran utama dalam kesuksesan mengantarkan gelar La Liga Spanyol musim ini. Ia berhasil mencetakkan gol sebanyak 17 kali serta memberikan assist sebanyak 13 kali dalam total 34 penampilan di kompetisi papan atas La Liga Spanyol tersebut. Kontrak pemain berusia 21 tahun itu di Estadio Santiago Bernabeu akan berakhir pada Juni 2024 mendatang.
Tetapi menurut Mundo Deportivo, Vinicius hampir menandatangani kontrak jangka panjang dengan Real Madrid. Sumber yang sama mengklaim bahwa sang pemain akan menerima perpanjangan kontrak hingga musim panas 2027 mendatang, sekaligus melipat gandakan gajinya menjadi 9 juta euro per musimnya. Keylor Navas bakal dilepas Donnarumma jadi starter reguler di musim mendatang. Menurut laporan dari L'Equipe, situasi kiper di PSG bakal berubah untuk musim mendatang. Navas yang masih terikat kontrak dengan PSG hingga tahun 2024 bakal dijual. Sementara itu Donnarumma bakal dipercaya menjadi pilihan utama sekaligus starter reguler di PSG nantinya. Beberapa minggu yang lalu Navas mengeluhkan kebijakan rotasi kiper di PSG. Menurutnya situasi seperti ini sebaiknya tak terjadi lagi di musim mendatang. Diyakini PSG akhirnya telah mengambil keputusan Donnarumma bakal menjadi pilihan utama, sedangkan Keylor Navas harus segera dijual. Arsenal sepakati transfer dari Marquinhos. Arsenal telah sepakat untuk merekrut pemain sayap asal Brasil yakni Marquinhos di jendela bursa transfer musim panas. The Gunners mengadakan pembicaraan ekstensif dengan Sao Paulo mengenai pemain berusia 19 tahun itu selama seminggu terakhir dan kini kesepakatan telah tercapai. Meski begitu masih ada detail yang perlu diselesaikan sebelum semuanya diresmikan. Marquinhos adalah penyerang muda berbakat yang beroperasi sebagai pemain sayap, tetapi ia juga bisa ditempatkan sebagai penyerang tengah. Diincar Manchester United, Richarlison disarankan pergi dari Everton. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Manchester United sedang berburu striker yang baru. Sudah ada beberapa nama yang dikabarkan akan diangkut oleh Setan Merah, dan salah satunya adalah penyerang milik Everton yakni Richarlison. Menurut Cleberson, Richarlison menyia-nyiakan bakatnya di klub yang salah. Ia menilai sang striker harusnya pindah ke klub yang lebih besar pada musim panas nanti. Cleberson tahu bahwa Manchester United dan beberapa klub top Inggris sedang mengincar sang striker. Ia berharap Richarlison mengambil kesempatan untuk pindah ke Manchester United pada musim panas ini. Dan manajer baru Erik ten Hag pun kebetulan juga tertarik kepada sang striker asal Brasil tersebut. Everton sendiri dilaporkan sudah ambil ancang-ancang untuk melepas Richarlison. Sang striker dilaporkan bakal dilepas di kisaran angka 50 hingga 60 juta pound. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel KKMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi, jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya, untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.